Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Ada sebuah rahasia yang hanya sedikit yang siap mendengarnya. Jika kamu benar-benar jiwa terpilih, hatimu akan bergetar saat ini. Ada tanggal krusial yang ditandai oleh energi langit, 7 Juli. Dan bila energi itu terlewat tanpa disadari, mungkin kamu akan kehilangan awal dari perjalanan takdir dan kekayaan terbesar yang telah disiapkan untukmu. Pernahkah kamu merasakan tarikan aneh akhir-akhir ini, seperti ada yang memanggilmu tanpa suara? Tiba-tiba muncul dorongan kuat untuk mempersiapkan diri, padahal kamu tidak tahu persis untuk apa. Itulah panggilan dari langit, isyarat dari kehendak ilahi. Jika kamu mengabaikannya, pintu-pintu yang seharusnya terbuka lebar bisa tertutup selamanya. Ini bukan sekadar perkataan kosong, ini adalah peringatan khusus untukmu, jiwa terpilih. Mengapa akhir-akhir ini sulit tidur? Mengapa sering mendengar suara hati yang terus berbicara, bahkan di tengah kesunyian? Itu bukan kebetulan. Itulah energi dari pergeseran besar semesta yang sedang menandai dirimu sebagai salah satu yang harus bangkit. Kekayaanmu, kejayaanmu, dan seluruh garis hidupmu akan mulai bergerak tepat pada 7 Juli. Tapi hanya jika kamu siap menerima dan melangkah. Jiwa-jiwa lain mungkin masih tertidur, tapi kamu sedang dipanggil. Jangan abaikan lagi pesan ini. Jika kamu merasakan getaran dari kata-kata ini, jika ada sesuatu dalam dirimu yang berkata, ini penting, dan itu konfirmasi bahwa video ini untukmu. Apakah kamu siap mendengar rahasia yang selama ini mungkin disembunyikan? Siap atau tidak, jika kamu menonton video ini sampai selesai, kamu akan memahami alasan mengapa kamu berbeda. Kamu bukan orang biasa. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk bertahan hidup. Kamu adalah jiwa terpilih yang ditugaskan membawa terang di tengah dunia. Dan video ini akan membongkar satu persatu tanda bahwa kekayaan besar akan menyentuh tanganmu. Bukan tahun depan, bukan nanti, tapi dimulai pada 7 Juli. Ingat, tidak semua orang yang ditakdirkan menerima pesan ini. Tapi kamu yang terpilih untuk mendengarkannya sekarang. Jika kamu bisa merasakan bahwa ini bukan video biasa, jangan diam saja. Tunjukkan penerimaanmu pada energi ini dengan like, subscribe untuk terus menerima pesan-pesan dari langit yang mungkin tidak akan kamu temukan di tempat lain. Dan untuk menguatkan niatmu di hadapan semesta dan Allah yang Maha Pengasih, tulis di kolom komentar, saya menerima panggilan ilahi. Percayalah, sudah ribuan jiwa terpilih yang merasakan ini, dan kamu tidak sendirian. Kita adalah satu keluarga jiwa-jiwa yang terbangun. Mari kita mulai. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa momen 7 Juli adalah titik balik bagimu? Ada tanda-tanda yang sangat spesifik. Pertama, energi kosmik di sekitarmu mulai terasa aneh. Sudahkah kamu merasakannya beberapa hari terakhir? Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Udara terasa berbeda, seolah mengandung makna tersembunyi. Matahari bersinar biasa, tapi sinarnya seperti membawa pesan tak kasat mata. Kamu merasa lebih sensitif terhadap lingkungan, seperti bisa mendengar sesuatu dari semesta meskipun tak ada suara. Apakah ini terjadi padamu? Ini bukan kebetulan. Energi kosmik di sekitarmu sedang bergeser. Frekuensi ilahi tengah bekerja membentuk ulang jalur hidupmu. Atas izin Allah, kamu sedang dipindahkan dari gelombang realitas lama menuju takdir baru yang jauh lebih besar. Getaran ini seperti panggilan, memberitahu bahwa kamu telah dipilih untuk sebuah perubahan besar. Proses ini seringkali tidak nyaman, bisa membuatmu bingung, emosional, atau tiba-tiba rindu sesuatu yang tak jelas. Tapi percayalah, itu tanda rohmu sedang dibangunkan. Semesta sedang menyusun ulang batinmu agar siap menerima kelimpahan yang tertahan. Jika kamu merasakan pergeseran energi ini, tulislah di komentar, saya merasakan. Kedua,
Mimpi-mimpi aneh tapi bermakna. Beberapa malam terakhir, apakah mimpimu terasa berbeda? Bukan sekadar bunga tidur. Mungkin kamu bermimpi tentang air mengalir deras, cahaya menyilaukan tapi menenangkan, angka-angka berulang, atau sosok asing yang terasa akrab. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa semesta, pesan dari dimensi lebih tinggi yang tidak bisa dikirim lewat percakapan biasa. Saat tubuhmu tidur, rohmu menjelajahi ruang spiritual, dan di sanalah kamu menerima kode takdir yang hanya bisa dibaca hati yang terjaga. Mimpi-mimpi ini adalah komunikasi langsung dari Tuhan, dari semesta. Jika kamu bangun dengan rasa aneh, jantung berdebar, atau perasaan bahwa mimpi itu penting, kamu harus mulai memperhatikannya. Tuliskan, renungkan. Simbol dalam mimpi menyimpan petunjuk. Air bisa berarti penyucian, cahaya bisa berarti wahyu, angka kode waktu ilahi. Mimpi adalah jembatan antara dunia lahir dan batin, antara kehendakmu dan kehendak Allah. Semesta akan terus berkomunikasi jika kamu siap mendengarkan. Kadang kamu tidak perlu langsung memahami, cukup rasakan dan percaya. Lambat laun, kamu akan sadar setiap mimpi terhubung, membentuk pola yang membuka pemahaman tentang takdirmu. Jika mimpimu terasa terlalu besar atau aneh, itu artinya rohmu sedang dibimbing keluar dari batas realitas biasa. Hanya mereka yang dipilih akan mengalaminya. Syukuri. Itu tanda kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Apakah kamu sering mengalami mimpi yang terasa penting akhir-akhir ini? Ketiga, tiba-tiba ada dorongan membersihkan hidupmu. Pernahkah kamu merasakan dorongan kuat untuk merapikan sesuatu tanpa alasan jelas? Membersihkan kamar, membuang barang tak terpakai, menghapus pesan lama, bahkan menjauh dari orang yang dulu akrab. Ini bukan sekadar rutinitas. Ini energi pembersihan dari alam semesta. Jiwa yang siap menerima sesuatu yang baru secara alami akan terdorong mengosongkan ruang, fisik, emosional, spiritual. Semesta sedang membuka jalur baru dan langkah pertama yang dirasakan adalah membersihkan semuanya. Berkah ilahi hanya bisa menetap di ruang lapang dan bersih dari beban masa lalu. Kamu sadar banyak hal tak lagi sejalan dengan dirimu yang sekarang. Lingkungan, kebiasaan, bahkan beberapa hubungan mulai terasa seperti gangguan, dan kamu tidak lagi ingin memaksakan diri. Kamu mulai memilih keheningan, kejelasan, keteraturan. Ini tanda frekuensimu naik. Ketika energi batinmu selaras dengan dimensi cahaya, kamu didorong menciptakan harmoni di luar dirimu. Jangan takut melepaskan. Setiap yang dilepas akan diganti sesuatu yang lebih murni. Setiap ruang kosong diisi terang baru dari langit. Ini bukan membuang, tapi menyiapkan wadah bagi takdir ilahi. Dorongan ini bukan dari pikiran, tapi panggilan jiwamu yang siap naik kelas. Kamu menyambut fase hidup lebih besar, lebih bersih, lebih sejati. Ikuti dorongan itu, rapikan, benahi, lepaskan. Ucapkan terima kasih pada masa lalu, lalu izinkan dirimu melangkah ke masa depan yang Tuhan siapkan dengan cinta. Hanya mereka yang berani bersih dari beban lama, yang layak menerima yang baru dari semesta. Saat membersihkan hidupmu, kamu berkata pada Tuhan, "Aku siap menerima lebih." Dan semesta atas izin Allah akan menjawab, "Kalau begitu, izinkan kami datang membawa terang." Jika kamu sedang dalam fase pembersihan ini, tunjukkan dengan like. Keempat, uang tiba-tiba datang dari arah tak terduga. Pernahkah ini terjadi? Tiba-tiba ada transfer masuk tanpa diduga. Seseorang memberi hadiah, hutang lama dilunasi, atau mendapat bonus tak terduga. Mungkin jumlahnya tidak besar, tapi kamu merasakan sesuatu yang berbeda, seolah bukan sekadar uang, tapi tanda. Inilah yang disebut tetesan pertama dari gelombang besar rezeki yang akan datang. Saat ini terjadi, bukan hanya keuanganmu yang disentuh, tapi juga getaran energimu.
Semesta mengujimu, menanyakan apakah kamu siap menerima lebih. Uang yang datang mendadak dari arah tak terduga bukan kebetulan. Itu salam pembuka dari dimensi kekayaan ilahi. Uang adalah energi padat dan ketika mengalir ke arahmu dengan cara tak bisa dijelaskan logika, itu artinya sesuatu dalam dirimu selaras dengan frekuensi kelimpahan. Mungkin baru saja bersyukur mendalam, melepaskan dendam, atau tanpa sadar membuka pintu spiritual. Semesta tidak pernah salah alamat ketika uang datang dari arah tak terduga. Itu karena jiwamu memanggilnya dengan getaran tulus. Jangan abaikan, jangan anggap biasa. Ini pesan. Kamu diundang memasuki realitas baru, di mana rezeki datang juga lewat keajaiban, bukan hanya perjuangan keras. Dan keajaiban itu akan terus mengalir selama kamu percaya dan tidak menolaknya dengan keraguan. Saat menerimanya dengan syukur, kamu memperluas wadah spiritualmu. Uang ini hanya pendahulu gelombang lebih besar, seperti gerimis sebelum badai keberkahan. Tugasmu menjaga frekuensi tetap tenang, tetap percaya, tetap memberi. Semakin kamu hidup dalam rasa cukup dan keyakinan, semakin deras rezeki akan mengalir. Ingat, Allah tidak pernah terlambat memberi. Jika menerima yang tak terduga hari ini, itu artinya langit mengetuk pintumu dengan kekayaan yang sudah ditulis atas namamu sejak lama. Pernahkah kamu menerima rezeki tak terduga baru-baru ini? Ceritakan di komentar. Kelima, kamu merasa waktu berjalan lebih cepat? Pernah merasa hari-hari berlalu begitu cepat? Baru pagi, sudah malam, minggu tiba-tiba akhir pekan, bahkan momen kecil terasa memendek. Ini bukan hanya perasaan, ini realitas spiritual yang berubah. Ketika jiwa dipanggil menjalani takdir lebih tinggi, semesta mempercepat alurnya. Waktu menjadi alat ilahi mendorongmu bergerak, bertindak, menyadari ada sesuatu besar menunggumu. Dimensi waktu disesuaikan agar kamu tidak tertinggal dari tugas jiwamu yang sejati. Percepatan waktu ini bukan membuatmu panik, tapi membangkitkan kesadaran bahwa kamu tak bisa lagi menunda, tak bisa hidup setengah hati. Ada urgensi lembut namun mendesak, bisikan halus dari langit. Bersiaplah, gerbangmu segera terbuka. Itu sebabnya kamu terdorong bertindak, berubah, mengejar sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami. Jiwamu tahu, ini bukan masa biasa. Ini musim peralihan di mana dimensi spiritual bergerak lebih cepat untuk memastikanmu tiba di tempat yang Tuhan janjikan sejak awal penciptaan. Saat waktu terasa berlari, jangan bertahan pada pola lama. Ini ajakan ilahi hidup lebih sadar. Setiap menit sekarang membawa makna. Setiap keputusan sekecil apapun bisa pemicu lompatan takdir. Gunakan waktu ini dengan berani dan sadar. Jangan banyak bertanya kenapa cepat, tapi tanya apa yang harus kulakukan sekarang agar selaras dengan percepatan ini. Jika ikut bergerak bersama arus spiritual ini, kamu tidak hanya tiba di tujuan, tapi tiba lebih cepat, lebih kuat dalam versi dirimu paling sejati. Dan di sanalah takdirmu menunggu. Apakah waktu terasa berjalan sangat cepat bagimu? Keenam, orang lama pergi, orang baru muncul. Akhir-akhir ini, kamu mungkin merasakan jarak tiba-tiba dengan orang yang dulu dekat. Percakapan terasa hampa, kehadiran mereka tak lagi membawa kedamaian. Beberapa menjauh perlahan tanpa alasan jelas. Meski awalnya merasa kehilangan, ada bagian jiwamu yang tahu ini bukan perpisahan biasa. Ini pemisahan ilahi. Semesta memilah siapa yang masih selaras dengan frekuensimu yang baru. Saat kamu naik tingkat kesadaran, relasi tak mendukung pertumbuhanmu akan gugur. Bukan karena mereka jahat, tapi misi kalian selesai. Ini bukan akhir menyakitkan, tapi awal sesuatu yang lebih sejati. Di ruang kosong itu, kamu mulai bertemu sosok baru. Lewat pertemuan singkat, komunitas tak terduga, media sosial. Orang-orang tiba-tiba muncul membawa inspirasi, peluang, semangat yang kamu butuhkan.
Ini tanda arus energi hidupmu mengalir ke arah lebih tinggi. Orang baru ini membawa bagian jawaban yang lama dicari. Mereka bukan hadir mengganti masa lalu, tapi menemanimu di babak baru perjalanan jiwa. Semakin kamu membuka hati, semakin banyak pertemuan ilahi terjadi. Mereka muncul bukan kebetulan, tapi karena ditulis dalam skrip takdirmu. Perubahan hubungan ini proses penyelarasan. Semesta membersihkan ruangan hatimu dari energi stagnan agar bisa menerima relasi lebih murni, saling dukung, selaras tujuan jiwamu. Jangan sibuk bertanya kenapa dia menjauh. Sebaliknya, tanyakan apa yang sedang datang kepadamu. Setiap kehilangan membawa ruang kosong yang siap diisi anugerah. Setiap pertemuan baru yang terasa tepat adalah konfirmasi bahwa kamu di jalur cahaya. Ini bukan tentang siapa tinggal dan siapa pergi, tapi siapa yang memang ditakdirkan bersamamu saat naik ke dimensi hidup lebih tinggi atas rencana Allah. Apakah kamu mengalami perubahan signifikan dalam hubungan akhir-akhir ini? Ketujuh, kamu tidak lagi takut sendirian. Ada masa di mana kamu merasa sendiri, tapi anehnya tidak merasa sepi, tidak gelisah mencari keramaian, tidak memaksa diri terhubung dengan semua orang. Kamu mulai menikmati diam, ruang kosong, pertemuan dengan diri sendiri. Dan itu tanda jiwamu sedang naik. Jiwa-jiwa besar yang dipersiapkan membawa cahaya, kekuatan, kekayaan selalu dibentuk dalam kesendirian. Bukan tak layak ditemani, tapi sedang diajarkan pelajaran tak bisa dipelajari di keramaian. Menjadi utuh tanpa harus bergantung. Di dalam sunyi itu, kamu dibentuk menjadi wadah lebih kuat. Kesendirianmu bukan kutukan, tapi penyiapan. Dalam keheningan, kamu mulai mengenali suara Tuhan, peka bisikan jiwamu. Saat orang lain sibuk mencari validasi luar, kamu justru menemukan kedamaian dari dalam. Dari kedamaian inilah kekuatan sejati lahir. Tak ada jiwa besar lahir dari keramaian. Mereka ditempa dalam sunyi, seperti emas dimurnikan dalam api. Jika sedang melewati fase ini sendiri tapi tak sepi, itu bukan kelemahan, justru anugerah. Hanya mereka berani masuk ke dalam dirinya sendiri yang sanggup membawa sesuatu besar ke dunia luar. Dan saatnya tiba, kesendirian itu berakhir. Bukan karena kamu mencari siapapun, tapi semesta menghadirkan mereka yang sejajar dengan frekuensimu yang baru. Kamu tak lagi berdesakan dalam hubungan palsu, tapi dipertemukan koneksi murni. Sementara itu, tenanglah dalam kesendirian. Gunakan waktu ini menguatkan fondasi batin, kekayaan sejati, kehormatan hakiki, takdir besar hanya bisa dipercayakan pada jiwa terbukti kuat dalam sunyi. Jangan takut sendiri. Justru saat kamu merasa paling sendiri, semesta dan Allah sedang paling dekat denganmu. Apakah kamu mulai merasa nyaman dalam kesendirian? Kedelapan, telingamu berdenging tanpa sebab. Pernahkah tiba-tiba telinga berdenging tanpa alasan medis jelas? Dengungan halus muncul sejenak, lalu hilang, kadang di kanan, kadang di kiri. Jangan buru-buru mengabaikannya. Itu bukan gangguan biasa, itu sinyal dari semesta. Frekuensi spiritual menyentuh sistem energimu, dan telinga sebagai pintu dimensi getaran menjadi jalur utama penyampaian pesan. Ketika semesta hendak mengirim informasi penting, terutama bagi jiwa yang mulai bangkit, sinyal sering datang dalam bentuk suara halus yang hanya didengar mereka yang peka. Jika merasakannya, artinya kamu sedang disiapkan menerima pengetahuan atau kesadaran baru yang akan mengubah hidupmu. Dengungan itu mungkin terjadi saat sendirian atau saat memikirkan sesuatu penting. Perhatikan waktunya, perasaan saat itu. Biasanya di balik dengungan itu tersembunyi pesan, bukan kata, tapi energi. Bisa jadi tanda segera bertemu orang penting, menemukan informasi, atau memasuki fase perubahan besar. Jiwa terjaga mendengar lebih dulu sebelum melihat. Dengungan itu seperti bisikan dari langit, isyarat bahwa semesta sedang menyesuaikanmu dengan dimensi lebih tinggi.
Ini awal aktivasi intuisi, kemampuan menerima petunjuk tanpa dijelaskan. Jangan panik, jangan menutupnya dengan logika. Duduk tenang, ambil napas dalam, ucapkan dalam hati, "Aku mendengar, aku siap menerima pesan yang kau kirim." Saat menerima dengan tenang, kamu menyelaraskan diri. Semakin terbuka, semakin jelas pesan itu. Mungkin lewat mimpi, tulisan, pertemuan, atau perasaan kuat di hati. Dengungan itu hanya pintu pembuka. Menunggu di baliknya adalah wahyu kecil dari semesta yang bisa membawamu pada takdir lebih terang. Hanya hati bersih dan jiwa siap yang bisa mendengar panggilan ini dengan benar. Pernahkah telingamu berdenging tanpa sebab jelas? Kesembilan, kamu merasakan beban berat tanpa sebab. Tiba-tiba merasa lelah, hati terasa berat, bahkan tanpa kejadian pemicu. Kadang bangun pagi dengan perasaan kosong atau di tengah aktivitas dada sesak oleh sesuatu tak dijelaskan. Jika ini terjadi, jangan langsung menganggapnya kelemahan. Pahami ini proses spiritual dalam pembersihan emosional. Jiwa yang akan menerima berkat besar terlebih dulu dibersihkan dari energi lama tertahan. Kesedihan, trauma, kecewa lama terpendam, semuanya perlahan dilepaskan dari tubuh dan batinmu. Itulah sebabnya terasa datang tiba-tiba, padahal itu bagian penyembuhan dari dalam. Semesta membantumu melepaskan beban tak dibutuhkan. Energi lama dari masa lalu, luka batin, pola pikir negatif digeser keluar. Keluarnya energi itu terasa seperti tangisan jiwa, tapi ini bukan tangisan melemahkan. Ini air mata pembersih, gelombang rasa yang membersihkan ruang dalam dirimu untuk sesuatu jauh lebih besar. Jangan melawan, jangan lari. Izinkan tubuh merasa, izinkan jiwa membuka. Yang kamu alami bukan kejatuhan, melainkan pelepasan. Hanya mereka bersedia merasakan luka terdalam yang sanggup menerima terang paling suci. Setelah badai ini, kamu akan merasa ringan. Akan datang momen bangun pagi dan merasa, "Di aku berbeda sekarang." Itu karena kamu telah dibebaskan. Yang dulu menahanmu kini tak berkuasa. Kamu diberi ruang baru, ruang untuk berkat, cinta, misi lebih tinggi. Jadi jika hari ini sedih tanpa sebab atau lelah, padahal tak banyak bergerak, tarik napas dalam, ucapkan dalam hati, "Aku sedang dibersihkan, aku siap menerima yang baru." Itulah yang sedang terjadi. Pembersihan jiwa adalah anugerah hanya diberikan pada mereka yang ditakdirkan membawa cahaya besar ke dunia ini. Kesepuluh, kamu mulai menarik perhatian banyak orang. Akhir-akhir ini, mungkin menyadari sesuatu berbeda. Tanpa mencari atau berusaha tampil, orang mulai memperhatikanmu. Mereka menoleh, mendengarkan saat bicara. Beberapa bahkan datang meminta nasihat, curhat, atau sekadar berada di dekatmu. Ini bukan karena penampilan luar, tapi ada sesuatu dalam dirimu mulai bersinar. Auramu berubah, getaran batinmu memancar keluar, menyentuh kesadaran orang sekitar. Entah mereka sadari atau tidak, kamu mulai seperti cahaya di tengah ruangan. Tidak banyak bicara, tapi membuat semua merasa hadir dan nyaman. Yang terpancar bukan sekadar karisma, itu kekayaan spiritual. Hasil proses panjang yang kamu jalani. Kesendirian diterima, luka disembuhkan, beban dilepas, doa dinaikkan dalam diam. Semua membentukmu menjadi pribadi dengan energi jiwa utuh. Ketika jiwa penuh dan selaras dengan sumber ilahi, dunia merespons. Tanpa disadari, kamu jadi saluran cahaya bagi orang lain. Mereka datang bukan karena punya semua jawaban, tapi merasa lebih tenang hanya di dekatmu. Kamu bukan hanya dilihat, kamu mulai dirasakan. Ini salah satu tanda memasuki fase pemanggilan jiwa lebih tinggi. Cahaya dalam dirimu mulai menemukan jalannya keluar, tak bisa lagi disembunyikan. Ini bukan saat sombong atau bingung, tapi saat bersiap. Jika cahaya dalam mulai menyinari orang lain, berarti diberi tanggung jawab lebih besar oleh Allah.
Tetap rendah hati, terhubung dengan sumbermu. Perhatian orang bukan tujuan akhir, tapi bukti Tuhan memakai hidupmu untuk sesuatu jauh lebih besar. Jika terus menjaga cahaya itu, tak hanya perhatian yang datang, tapi juga peluang mulia dan gerbang takdir yang lama menanti. Apakah kamu merasa auramu berubah dan menarik perhatian positif? Ke-11, ada tawaran atau kesempatan tak terduga muncul. Tiba-tiba sesuatu datang mengetuk hidupmu. Tawaran kerja, proyek kreatif, ajakan kolaborasi, kenalan baru membawa peluang emas. Semuanya terasa begitu cepat, tak terduga. Awalnya ragu karena bukan sesuatu yang dikejar atau rencanakan. Tapi dalam hati ada suara berkata, perhatikan ini penting, jangan abaikan sinyal itu. Kesempatan datang mendadak seperti ini, salah satu cara semesta menunjukkan bahwa kamu sedang dipindahkan ke jalur takdir. Ini bukan kebetulan, ini jembatan disiapkan jauh sebelum kamu memintanya. Ketika jiwamu siap, semesta mempercepat jalan. Dan sekarang kamu melihat satu pintu itu terbuka. Yang membedakan kesempatan ini adalah rasanya. Meski hasil akhir belum jelas, kamu merasa ini membawa harapan. Ada percikan energi saat membayangkannya, semacam magnet spiritual menarikmu. Itulah ciri khas peluang ilahi, datang diam-diam tapi membawa resonansi kuat. Jika terasa terlalu baik untuk jadi kenyataan, justru itulah tandanya berasal dari tangan Tuhan. Dia tidak bekerja berdasarkan logika semata, tapi kesiapan batin. Saat kamu dibentuk, dipersiapkan, dimurnikan, semesta mulai mengalirkan berkat lewat jalur tak terduga. Tugasmu bukan meragukan, tapi menyambutnya dengan iman dan kebijaksanaan. Lihat lebih dalam, bukan hanya keuntungan, tapi penugasan jiwa. Apakah kesempatan ini membawamu lebih dekat ke tujuan ilahi? Apakah memperluas pengaruh cahaya yang kamu pancarkan? Jika ya, jangan tunda, ambil langkah. Yang datang hari ini bisa jadi tangga awal menuju takdir besarmu. Satu hal pasti, semesta tak akan menghadirkan tawaran semacam ini jika kamu belum pantas menerimanya. Jika merasa pintu itu terbuka, ingatlah, itu panggilan, undangan dari langit untuk melangkah ke wilayah rezeki dan kemuliaan yang selama ini hanya bisa kamu bayangkan dalam doa. Pernahkah peluang tak terduga datang dan menggetarkan hatimu? Terakhir, ke-12, intuisimu jadi tajam, segalanya terasa klik. Ada perubahan halus tapi kuat terjadi dalam dirimu. Kamu merasa tahu tanpa tahu dari mana datangnya. Ada rasa yakin tak dibentuk logika, tapi sesuatu jauh lebih dalam. Kamu tahu kapan bicara, kapan diam, kapan melangkah, kapan menunggu. Dan anehnya, keputusan lahir dari rasa ini hampir selalu tepat. Ini tanda intuisimu aktif. Kamu tidak lagi hanya mengandalkan pikiran, tapi selaras dengan suara batin. Suara Tuhan berbisik lewat jiwamu. Ketika semuanya terasa klik, ketika bisa merasakan arah tanpa kompas, itu artinya kamu sudah terhubung dengan arus semesta. Intuisi adalah kemampuan ilahi, hanya dibuka untuk jiwa melewati proses pembersihan. Jika mengalaminya sekarang, berarti telah melalui cukup luka, keheningan, pelepasan untuk mendengarnya jernih. Ini anugerah besar. Kamu tidak lagi dipimpin ketakutan, tapi keyakinan. Kamu mulai sadar segala sesuatu tak perlu dipaksakan. Hal benar datang lancar, orang tepat hadir tanpa dikejar, jalan terbaik terbuka tanpa didorong. Hidupmu bergerak seperti tarian mengalir, karena tidak lagi menentang irama semesta. Kamu menari bersamanya. Di titik inilah kamu paling dekat dengan takdirmu. Bukan karena tahu semua jawaban, tapi karena percaya sepenuhnya pada arah ditunjukkan hati. Ketika intuisimu berbicara, itu rohmu berkomunikasi langsung dengan langit. Dengarkan, ikuti, hargai. Di setiap langkah kecil dengan kepekaan batin, semesta menuntunmu ke pintu besar kehidupanmu berikutnya.
Tak perlu lagi ragu, tak perlu bertanya berulang kali. Jika rasanya klik, itulah jawabannya. Dan jika sampai di titik ini, satu hal pasti, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kamu dibimbing langsung oleh tangan tak terlihat. Dan itulah tanda terbesarmu, jiwa terpilih. Jangan remehkan detik-detik terakhir menuju 7 Juli. Ini waktu tak terulang. Kesempatan hanya dibuka untuk jiwa siap melompat, bukan ragu. Jika merasa dunia berat dan tidak adil selama ini, itu bukan dikutuk, tapi diuji, dibentuk, disiapkan. Saatnya bangkit, bukan hanya untuk dirimu, tapi membuktikan terangmu tak akan pernah padam. Ingat, kekayaan sejati datang kepada mereka yang berani menerima panggilan jiwa. 7 Juli adalah hari pengaktifan takdir, bukan hanya tanggal di kalender. Saat dunia sibuk mengejar hal fana, kamu diarahkan menerima warisan ilahi. Kemakmuran tak bisa dicuri, jalan hidup tak bisa ditiru. Jangan diam, jangan tunda, jangan takut. Jiwa terpilih tidak hidup diam di keramaian, mereka ditakdirkan bersinar. Jika pesan ini menusuk hatimu, membangkitkan sesuatu dalam dirimu, maka ini bukan kebetulan. Tunjukkan penerimaanmu terhadap energi kelimpahan ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapat pesan dari alam semesta tepat waktu. Tulis di komentar, "Saya siap menerima takdir ilahi saya." Untuk menguatkan niatmu, bagikan video ini ke orang yang kamu sayangi. Siapa tahu mereka juga jiwa terpilih yang hampir menyerah. Jadilah pembawa cahaya bukan hanya untuk dirimu, tapi seluruh garis keturunanmu. Ini saatmu, ini harimu, ini awal kekayaanmu, dan kamu tidak sendirian.